Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Rafani, saya dari kelas 4203. Di video kali ini, saya akan menyimpulkan hasil dari kegiatan praktikum saya untuk modul praktikum cloud computing yang ketiga, yaitu menggunakan S3 storage. Kemudian adapun tujuan dari praktikum kali ini tuh adalah kita dapat menggunakan storage service dari AWS, yaitu yang bernama S3. Kemudian juga dapat mengkombinasikan dengan service AWS dan juga kita dapat mengkonfigurasi security dari storage AWS. Amazon S3 atau Simple Storage Service itu merupakan layanan penyimpanan objek yang menawarkan skalabilitas, kemudian ketersediaan data, kemudian keamanan, dan kinerja terdepan dalam industri. Ambil contoh untuk salah satu contoh dari S3 storage ini adalah seperti Google Drive ataupun Dropbox dan lain-lain. Hanya saja ini adalah service dari layanan AWS. Oke, kemudian juga dari S3 ini ada beberapa kelas, ada yang default, ada yang standard infrequent access atau IA, yang dia tuh dirancang untuk data yang lebih jarang diakses. Kemudian juga ada S3 One Zone Infrequent Access, dia itu dirancang untuk data yang tidak sering diperlukan gitu. Jadi jika diperlukan ini perlu diakses dengan cepat. Kemudian juga ada Amazon Glacier, dan itu dirancang untuk penyimpanan data dalam jangka yang panjang. Jadi AWS juga mengeluarkan service S3 ini ada beberapa keuntungan yang dapat dimiliki. Yang pertama ini kinerjanya, skalabilitasnya, ketersediaan juga terdepan dalam dunia industri. Kemudian juga jangkauannya luas penyimpanan dan dia adalah yang menghemat biaya gitu penyimpanannya. Kemudian kemampuan keamanannya juga, kepatuhan dan auditnya juga tertandingi. Berarti ini udah level tertinggi gitu ya, sudah bagus banget. Kemudian juga layanan penyimpanannya itu cloud paling didukung. Oke, jadi kesimpulannya itu alhamdulillah praktikum kali ini berhasil, di mana praktikumnya itu adalah mengupload file.txt pada storage di S3 ini. Baik, ini adalah halaman storage-nya. Nah, ini pada praktikum juga diajarkan untuk membuat sebuah bucket. Bucket itu seperti bucket atau penyimpanan dari di S3-nya. Untuk bucketnya itu sendiri, saya beri nama Bina Rafani. Kemudian juga di sini kita bisa membuat folder dengan cara create folder. Seperti ini, yang folder 1 ini sudah saya buat langsung dari AWS-nya, dari S3-nya ini. Ini tinggal create folder saja. Habis itu juga untuk yang nama .txt ini diambil dari laptop saya dari Windows, yaitu dalam bentuk .txt. Dimana ini untuk uploadnya ini tinggal klik upload di sini saja. Kemudian di sini untuk filenya ini bisa di-drag atau drop atau add file seperti itu. Nah, setelah terupload ini akan muncul pada bucket dari Bina Rafani itu. Nah, selanjutnya juga kalau misalkan kita langsung nih untuk membuka nama ini, misalkan gini ya, kita klik. Nah, di sini kan ada link, ada objek URL-nya. Nah, ini kalau misalkan belum di make public, berarti ini masih error, masih dalam keadaan error. Tapi, jika sudah make public, maka untuk link ini bisa diakses oleh orang lain atau public ya, intinya umum berarti. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengubah dari yang unpublic jadi public? Caranya gampang saja. Untuk dari nama ini kita klik kanan, kemudian ada kata make public. Nah, setelah diklik make public ini, lalu diklik lagi link tadi, maka hasilnya adalah ini. Nah, hasil ini tuh sama seperti hasil dari pembuatan notepad atau .txt di Windows saya. Jadi saya membuat notepad berisikan ini juga Bina Rafani dengan NIM-nya juga, nama dan NIM, dan sudah berhasil di-upload di S3 ini. Kemudian juga kita masuk ke putih. Nah, ini ada komen baru untuk komen, misalkan kita bisa membuat bucket dan juga menghapus bucket di Celi. Ini kan model Celi ya.
Jadi ada komennya. Yang pertama itu untuk hapus bucket itu AWS S3 RB. RB itu berarti remove bucket, S3 titik 2 terus garis miring 2 kali itu ketik nama bucketnya. Kemudian kalau misalkan untuk membuat bucket yang baru di Celi, hanya sama seperti komen yang tadi saya sebutkan, hanya saja diganti dari RB menjadi MB, make bucket. Seperti itu. Untuk kesimpulan seperti itu saja, dan konfigurasi di putihnya juga cuma dia mengupdate dulu terus menginstal AWS Celi. Selanjutnya juga ya seperti itu saja, menginstal. Terus juga kita dapat membuka setelah menginstal AWS Celi juga dapat membuka si AWS S3-nya itu, dan dapat diketahui nih seperti ini AWS S3LS, dan dapat diketahui ini terdapat bucket dari AWS itu sudah terdeteksi dari AWS ke sini ke putihnya itu, dan benar nama untuk bucketnya itu adalah Binaravani sesuai dengan nama di sini. Nah, ini adalah bucketnya Binaravani seperti itu. Oke, sekian kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tadi juga ini sudah dibuktikan. Coba kita klik link lagi. Oh, sessionnya habis. Oke, bentar. Sessionnya sudah habis. Dia tadi sudah diperlihatkan untuk link dari S3 bucketnya itu sudah bisa diakses seperti itu. Tadi kan di link tadi itu ada nama dan juga name ya. Nah, oke, kita coba buka lagi dari sini. Oke. Ini C2-nya ya. Bentar. Jadi di AWS juga ini ada yang namanya expired session, atau waktunya itu sudah terlewat atau sudah melewati batas, yang dimana kita harus masuk lagi atau login lagi ke dalam AWS-nya. Oke, sudah on. Nah, ini sudah kita make public tadi, dan ini adalah linknya. Link. Nah, ini dia. Oke, sudah berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.